Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Izin Al-Qasam, mahasiswa dari Vkom 4B, akan mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah kajian halayak media. Di dalam mata kuliah kajian halayak media, kita diajarkan bagaimana respon-respon dari penonton, baik itu penonton televisi, maupun YouTube, maupun pendengar radio, yang bisa kita gabungkan dengan teori-teori komunikasi yang ada di dunia ini. Di dalam mata kuliah ini, kita diajarkan untuk lebih mengenal bagaimana respon-respon dari para mahasiswa, masyarakat, ataupun dari berbagai macam kalangan. Bagaimana respon dia ketika ia sedang menonton, mendengarkan, atau melihat sebuah tayangan yang ada di media, YouTube, maupun televisi dan radio. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita di mata kuliah kajian halayak media ini, kita dikenalkan dengan berbagai macam teori yang ada. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa teori yang nanti contohnya akan saya berikan langsung kepada kalian. Yang pertama adalah teori sosial kognitif. Nah, teori sosial kognitif itu di dalam ilmu teori komunikasi merupakan sebuah teori yang menyebutkan bahwa si penonton ataupun pendengar itu bisa meniru ataupun mengikuti apa yang ia tonton di media. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang menonton video yang ada di YouTube, yang videonya itu berbentuk seperti seorang YouTuber mengobrol seperti biasa, dengan YouTuber itu mereact sebuah video, dan akhirnya nanti dia akan memberikan statement tentang video tersebut. Nah, seperti apa contohnya? Ini dia. Bro, makan yuk. Makan. Makan yuk. Ayo. Kemudian. Ayo meluncur. Nah, kita bisa lihat tayangan tadi bahwa si mahasiswa tersebut secara sadar atau tidak sadar mengikuti apa yang ia tonton, mengikuti YouTuber yang ia tonton, baik itu bisa dengan gaya bicaranya ataupun dengan gaya berpakaian dan lain-lain sebagainya. Nah, teori kognitif itu yang penting intinya adalah menyebutkan bahwa si penonton atau si penikmat media ini dia mengikuti dan meniru apa yang dia lihat. Nah, setelah teori kognitif, sekarang kita beralih ke teori selanjutnya, yaitu teori penggunaan dan kepuasan. Nah, di sini tuh singkatnya adalah bagaimana seorang subjek atau seorang penonton memandang sebuah media itu sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan dan kepuasannya dia. Misalkan, ada seorang mahasiswa yang sedang diberikan tugas oleh dosen, namun dia tidak mengerti bagaimana cara untuk mengerjakan tugas tersebut. Akhirnya, dia membuka internet atau YouTube atau channel YouTube yang membahas tentang materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seseorang tersebut atau mahasiswa tersebut sangat membutuhkan media YouTube sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal mengerjakan tugas. Nah, kita bisa lihat contohnya sebagai berikut. Aduh, susah banget sih. Gimana ya caranya ya? Telepon temen dulu lah. Gak bisa gue stuck. Halo, Mir. Iya. Ini dong bantuin gue bikinin hitungan di buku besar nih. Gak ngerti gue. Lah, gak ngerti juga. Ya udahlah, gue buka YouTube aja dah. Ya, makasih ya.
carilah cara membuat, nah ini dia buku besar di Excel perhitungan. Sip. Oh, gini caranya. Oke deh, paham deh. Terus cari di bagian F. Oh iya iya. Nah, di video tersebut kita bisa melihat bagaimana seorang mahasiswa tersebut menggunakan media YouTube itu sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhannya, yaitu mengerjakan tugas tadi. Yang awalnya dia tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya dia membutuhkan dan sangat bergantung, akhirnya dia menjadi mengerti bagaimana cara untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen tersebut. Selanjutnya ada yang namanya teori framing. Teori framing ini mungkin teman-teman juga bisa mengetahui dan bisa mengetahui secara singkatnya bahwa bagaimana media membentuk sebuah pandangan, media memplot sebuah pandangan supaya seseorang yang menonton itu bakal percaya bahwa ini loh yang terjadi tuh. Nah, jadi di sini teori framing ini sangat menitik beratkan bahwa si media itu bisa membawa si pemikiran dari yang menonton atau yang menikmati media tersebut supaya mengikuti apa yang ada di tayangan tersebut atau apa yang ada di penyajian dari sebuah media tersebut. Nah, tujuannya apa? Biasanya di dalam teori framing ini media ini digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan atau menjadi sarana untuk mempropagandakan, bisa itu sebuah gerakan, bisa itu sebuah bisa dibilang sebuah aktivitas, atau juga bisa framing tentang bagaimana media itu membentuk pandangan bahwa, contohnya misalkan ya, memframing bahwa pemerintah sudah melakukan hal-hal yang baik padahal kenyataannya tidak, atau mungkin sebaliknya, pemerintah melakukan hal yang buruk padahal kenyataannya baik. Nah, di sini dalam teori framing ini media itu benar-benar sangat berbahaya. Berbahaya di sini bukan berarti kita tidak boleh menikmati media, namun berbahayanya ketika kita tidak bisa menyikapi apa yang ada di media tersebut. Kesimpulan dari video ini adalah jadi video ini mencoba untuk memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa di dalam sebuah media itu ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada banyak sekali hal-hal yang harus kita lihat sebagai anak komunikasi, ataupun mungkin masyarakat umum juga lebih tahu bahwa sebenarnya ini loh, dalam sebuah tayangan itu ada beberapa hal yang bisa diambil, ada beberapa hal yang bisa dikelompok-kelompokkan. Mata kuliah kajian halayak media ini bisa memperkuat insting kita sebagai anak komunikasi untuk lebih mengenal bahwa sebenarnya komunikasi itu bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tapi juga bagaimana kita untuk memandang sebuah media, memandang sebuah video, memandang sebuah tayangan, memandang sebuah penyajian baik itu berbentuk audio maupun visual, itu lebih mendalam lagi gitu. Nah, dengan adanya kajian halayak media ini, kita diberitahu bahwa ini loh sebenarnya komunikasi itu harus lebih jauh lagi memikirkan sebuah tayangan, harus jauh lebih mendalam lagi untuk menilai sebuah tayangan. Jangan hanya menilai, misalkan, wah ini video cuma gamers aja nih, buat gamers aja. Nah, ini video cuma buat ibu-ibu masak aja. Nah, bukan seperti itu. Tapi sebagai anak komunikasi, di dalam mata kuliah kajian halayak media ini, kita diajarkan untuk bagaimana sih cara memandang yang lebih jauh lagi dari sebuah tayangan atau sebuah kajian yang ada di media. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah kita bisa lebih mengetahui berbagai macam teori-teori yang ada di muka bumi ini, supaya kita bisa membedakan berbagai macam tayangan-tayangan yang ada di media, supaya kita bisa lebih membedakan dan supaya kita lebih tahu makna dari video tersebut itu apa. Dan di dalam video tersebut tuh selain mengandung makna, juga bisa mengandung sebuah arti dan juga bisa dikelompok-kelompokkan menjadi berbagai macam kelompok. Dan teori-teori yang ada di sini yang tadi saya jelaskan itu bisa saling berhubungan dan berkesinambungan. Contohnya teori kognitif, di mana posisi si penonton atau penikmat media itu mengikuti apa yang ada di tayangan video yang dia lihat. Misalkan dia melihat seorang idolanya dan dia mengikuti bagaimana cara ia berbicara ataupun bagaimana cara ia menggunakan pakaian. Di situ tuh ketika ia sudah meniru idolanya, akan muncul yang namanya teori penggunaan dan kepuasan, di mana si seseorang tersebut ketika sudah meniru idolanya akan memiliki rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri dalam hidupnya karena bisa sama dengan idolanya.
Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah.